Halo Sobat Tamakasida, kembali lagi dengan Biro atau Bincang Rohani. Nah, hari ini kita akan membahas tentang agama Katolik. Bersama saya sudah hadir Romo Agustino Sarwanto SJ. Dan perkenalkan, nama saya Nanda. Dan saya Rizikul. Oke, sebelum semakin kepo nih, kira-kira ada apa aja sih tentang agama Katolik? Mari kita mulai dari hal yang mendasar. Yang pertama, Romo, setiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama dan juga taat terhadap perintah Tuhan. Namun, perkenaan ajaran-ajaran tersebut pasti ada yang berbeda dari satu sama lain. Apa yang menjadi inti ajaran dan praktik iman dalam agama Katolik? Ya, terima kasih. Kalau kita bertanya tentang intinya dari agama Katolik itu apa? Intinya adalah cinta. Jadi kita diajak oleh Yesus supaya mencintai Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan memang Yesus datang untuk mengajarkan supaya kita itu sungguh saling mencintai. Dan satu syarat untuk bisa mencintai sungguh-sungguh adalah mengampuni. Orang saling mencintai tidak mungkin tanpa mengampuni. Kita juga sangat yakin bahwa Tuhan selalu mengampuni kita, apapun dosa kita. Maka kita juga diajak untuk saling mengampuni. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya pernah diberitahu oleh teman saya jika seorang imam Katolik itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, apakah benar seorang imam Katolik seperti Romo tidak diperkenankan untuk menikah, Romo? Oke, saya rasa bukannya tidak diperbolehkan. Kenyataannya memang biarawan-biarawati di Katolik itu tidak menikah. Tapi mengapa tidak menikah? Ya, tidak menikah karena kita meyakini bahwa kita itu dipanggil untuk apa? Untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, termasuk dalam kerangka panggilan berkeluarga. Jadi dengan demikian sebetulnya bukannya tidak diperbolehkan, tapi kami yang merasa dan yakin dipanggil untuk memasuki kehidupan membiara memang memilih untuk tidak menikah. Jadi beda ya antara tidak diperbolehkan dan kita sebetulnya boleh tetapi memilih untuk tidak gitu. Oh, terima kasih Romo. Terus ini untuk mungkin teman-teman masih banyak yang bingung juga ya tentang terutama teman-teman non-Kristen tentang perbedaan dari agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, karena kita kan sama-sama percaya Tuhan Yesus. Dan kira-kira apa yang menjadi perbedaannya dan kenapa harus dipisah gitu, Romo? Ya, saya rasa pertama-tama yang harus dipahami adalah mengapa berpisah. Jadi ya ini dalam sejarah gereja itu sejak dulu kala juga sering terjadi perpecahan. Maka latar belakang gereja Katolik dan Kristen Protestan berpisah itu karena ada perpecahan atau perbedaan pendapat antara tokoh Protestan yang namanya Martin Luther dengan tentu saja gereja waktu itu. Martin Luther itu mengkritik gereja, praktek di dalam gereja, karena dalam rangka membangun gedung-gedung gereja, salah satunya adalah gedung gereja Saint Peter di Vatikan. Jadi di sana ada Basilika Santo Petrus. Dalam rangka mencari biaya, itu dikatakan bahwa kalau orang berdosa mau diampuni, kalau makin banyak membayarnya, menyumbangnya, makin diampuni. Nah, praktek itu tidak disukai atau dikritik oleh Martin Luther. Martin Luther juga melihat bahwa di gereja banyak orang berdoa tidak direct kepada Yesus, tetapi melalui perantara lagi. Nah, sedangkan Katolik mempertahankan memang kalau ada praktek yang salah, ya jangan katakanlah diteruskan. Jadi lalu ada perubahan.
Kemudian kita juga menegaskan bahwa kalau kita berdoa misalnya lewat Maria, ya kritiknya dari Martin Luther kan seakan berdoanya kepada Bunda Maria. Tetapi kita selalu berdoa itu lewat Bunda Maria kepada Tuhan, kepada Yesus. Tidak pernah kita tidak begitu. Jadi berdoa lewat Bunda Maria kepada Yesus, kepada Tuhan. Berdoa lewat Santo Ignatius misalnya kami, itu juga lebih mengenang bagaimana Ignatius berjuang, tapi akhirnya juga ke arah Tuhan sendiri. Maka dari itu yang membedakan antara Kristen Protestan dengan Katolik, salah satunya Kristen Protestan tidak mengakui Bunda Maria. Juga di gereja Kristen itu biasanya kosong, sedangkan kalau di Katolik selalu ada patung Maria, patung hati Yesus, kadang masih ditambah patung pelindungnya Yohanes atau Teresia kanak-kanak Yesus kalau di Bongsari. Tapi semuanya itu hanyalah perantara aja untuk sampai kepada Tuhan. Maka dibilang ya Yesusnya sama, ya memang sama, tapi punya tradisi yang berbeda, punya budaya yang berbeda. Maka tokoh kami juga, kalau Ignatius namanya, kalau Martin Luther disebut reformasi, maka Ignatius Loyola sebutannya anti reformasi. Buat kita itu aneh loh, kok anti reformasi? Berarti anti perubahan, bukan. Ignatius Loyola mau memperbaiki gereja dari dalam, sedangkan Martin Luther itu memperbaiki gereja dengan memisahkan diri. Gitu kurang lebih. Kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Nah, saya pernah melihat teman Katolik saya melakukan sebuah tanda salib, Romo, yang terdapat bentuk salib juga di ujungnya. Kadang juga mereka memakai kalung salib gitu, Rono. Terus ada juga kalung yang bernama rosario. Nah, ya. Apakah makna yang disimbolkan oleh salib hingga orang Katolik itu sangat menghormati simbol tersebut, dan juga apa sebenarnya makna dari salib itu sendiri, Romo? Oke, ini penting. Tetapi Nanda ini juga Katolik lah. Nah, sebetulnya boleh tanya pada dia. Nah, begini, salib bagi kami sangat penting. Itu bukan salib biasa ya. Waktu itu salib itu untuk membunuh para penjahat, disalibkan. Kemudian kebetulan Yesus yang kita percayai sebagai cikal bakal kekristenan, kekatolikan, itu juga disalibkan. Tetapi dia mati disalib, namun kemudian kita percaya dia bangkit setelah ada dikubur 3 hari. Lalu perbedaan dengan Kristen tadi, kalau salib Katolik biasanya ada korpusnya namanya, gambar Yesus atau patung Yesus. Sedangkan kalau Kristen nanti salibnya kosongan. Mengapa salib begitu penting? Karena melalui salib itu kita menemukan Tuhan yang begitu mencintai kita. Yesus yang mau menjadi manusia, karena kita percaya sebelum jadi manusia itu mereka rapat. Kita kan percaya 3 pribadi kan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi satu adanya, satu hakikat. Mereka lihat kebutuhan manusia itu apa? Nah, kebutuhannya salah satunya adalah ditunjukkan jalan menuju jalan kembali kepada Tuhan. Maka Yesus itu menjadi manusia. Dan dalam rangka menunjukkan cintanya tadi, cinta kepada Bapaknya, pada Tuhan, dan cinta kepada manusia, dia bahkan mau dengan sukarela, tidak dipaksa, itu mati disalib. Maka kami juga menghayati sangat penting dalam rangka menjalani penderitaan. Kalau kita itu menjalaninya dengan penuh cinta, hasilnya itu kan berkat. Yesus menjalani perjalanan salib yang begitu berat dengan cinta, hasilnya adalah berkat buat kami manusia, karena kita lalu ketemu, waduh, Tuhan mencintai sedemikian luar biasa. Lah, apakah kita juga akan berhenti kalau mencintai sesama ada penderitaan? Kan tidak.
Nah, itulah kekuatan kami untuk bisa menderita dengan gembira. Kalau kami tahu penderitaan ini dalam kerangka sesuatu yang lebih baik, membawa berkat. Jadi salib bagi kami sangat penting. Maka di mana-mana itu kami sendiri memulai doa dengan tanda salib. Di gereja selalu juga ada salib. Kita memberkati itu juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bentuknya juga salib. Tetapi diharapkan melalui salib itu kita ketemu apa? Ketemu dengan Tuhan yang menciptakan jagat raya ini, yang sungguh mencintai kita sampai mati di salib. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Oke. Saat kami datang ke lingkungan gereja yang di Bungsari, kami melihat bagian-bagian unik arsitektur gereja seperti ruang pengakuan dosa, altar, dan kepastoran. Nah, kira-kira tuh Romo, apakah ada elemen atau bentuk khusus yang harus dihadirkan dalam bangunan gereja? Dan bagaimana menyesuaikannya di desain gereja Katolik di era modern ini atau dengan budaya setempat? Oke, sebetulnya tidak ada peraturan khusus dalam rangka bentuk gereja harus bagaimana gitu ya. Di dalam perjalanan kita membangun gedung gereja, kalau sejak dari Eropa sampai di sini sejauh pengalaman saya sangat berbeda-beda, modelnya juga berbeda. Ada yang kayak barok itu mungkin Anda tahu ya. Lalu ada yang di mana-mana ada patungnya gitu. Sehingga sangat detail, sangat luar biasa dipahat. Kalau seperti kita, misalnya seperti Candi Prambanan bentuknya. Dulu-dulu kan begitu banyak model bangunan seperti Candi Prambanan atau Candi Borobudur, di sini juga. Nah, kemudian yang paling menentukan pengalaman saya adalah satu, kalau model itu tergantung duitnya. Nah, yang kedua, yang penting isinya. Di dalam gereja harus selalu ada tempat untuk salib di depan, lalu ada tabernakel. Kemudian karena kalau Katolik menghormati siapa yang menyumbang, itu kadang-kadang Santa siapa baptisnya, lalu dibuat patungnya. Lalu ada patung Bunda Maria, ada patung Yesusnya. Nah, kurang lebih begitu. Kalau di Boja, bahkan itu Romo Mangun gayanya gaya Jawa gitu. Jadi gaya Jawa boleh nggak bangun gereja? Boleh, banyak. Lalu gaya Dayak ada juga, kalau Anda ke Dayak, gereja bergaya Dayak bangunannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi gereja Katolik itu tidak membuat peraturan khusus. Bahkan menghadapnya juga ya tergantung, kalau kita sendiri bilang ya tergantung Feng Shui gitu ya. Paling bagus kalau model tanah begini menghadapnya kemana? Maka ada gereja yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur. Itu tergantung situasi dan kondisi, dapat tempatnya ada di mana. Oke, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Menurut Romo, bagaimana perkembangan arsitektur gereja Katolik di Indonesia, baik dari segi tradisi maupun inovasi modern? Oke, perkembangan arsitektur Indonesia kalau soal bangunan ya. Sejauh saya lihat kalau di Keuskupan Agung Semarang terutama, bagaimana orang membangun gereja itu kan tadi saya bilang tergantung dari duitnya. Maka waktu itu datang sumbangan dari Belanda. Lalu mengapa gerejanya bentuknya kebanyakan seperti los? Itu karena duit yang datang dari Belanda khususnya tidak hanya dipakai untuk membangun gereja, tapi juga dipakai untuk membangun sekolahan waktu itu. Jadi ada gereja-gereja yang bentuknya los, kemudian ada gereja yang bentuknya lebih bagus, lebih dirancang dengan baik. Itu adalah gereja-gereja yang memang sejak semula dirancang dengan dana yang lebih besar, dan itu biasanya ada di katedral atau pusat gereja waktu datang awal. Kalau di Jogja misalnya Kidologi itu paling bagus, yang lain-lain itu los semua. Kalau di Semarang katedral itu pasti lebih bagus dari yang lain. Gedangan sebagai gereja awal, kalau Anda ke sana bentuknya pasti juga berbeda.
Nah sekarang apakah boleh berbeda lagi? Ya boleh. Sekali lagi ya, dananya berapa, disetujui oleh Keuskupan atau tidak. Kalau ke BSB bentuknya beda, bulat gitu ya. Kemudian kalau mau ke Sendangguo itu juga akan berbeda. Yang penting sekali lagi di dalamnya lalu dirancang kayak apa. Ada altarnya, kemudian di belakangnya ada salib yang gede, lalu juga ada tabernakel seperti tadi. Itu yang harus ada, gitu. Tetapi luarnya bentuknya mau bagaimana, itu sesuai dengan situasi dan kondisi, dan juga sering-sering sesuai dengan siapa yang nyumbang. Kalau ada penyumbang yang baik dan dia pengen gedung yang berbeda, boleh nggak? Boleh, biasanya boleh. Kamu mau gedung khusus, kamu punya 25 miliar, kamu sumbangkan, it's okay gitu. Akan jadi gereja dengan nama baptismu siapa? Maria misalnya gitu. Boleh-boleh aja. Begitu kurang lebih. Makasih Romo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Romo, apakah ada gereja Katolik yang ikonik di Indonesia maupun dunia yang menurut Romo itu sangat menginspirasi dari sudut pandang arsitektur itu sendiri, Romo? Waduh, ya sejauh saya ingat ada satu dulu yang ikonik ya, itu di Kediri, namanya di Posarang. Gedung gerejanya dibangun dengan batu, lalu juga dengan gaya yang spesial, gaya Jawa, campuran gitu. Lalu kalau di Jawa Tengah ini yang sangat ikonik kan nggak ada. Di Indonesia Katedral Jakarta itu ikonik karena bentuknya barok, kemudian juga banyak menaranya, lalu di dalamnya juga banyak patungnya, lalu sangat detail dan tidak ada tembok rata begini, nggak ada. Itu biasanya pasti ada lukisannya, lalu ada di situ ditempatkan patungnya, tiangnya juga dibuat sedemikian rupa bagus. Jadi kalau mau tanya, katedral itu pasti ikonik, Katedral Jakarta. Lalu yang kecil-kecil kadang-kadang yang dikunjungi itu di Kediri, di Posarang itu ada juga. Lalu gerejanya Romo Mangun yang biasanya diarsiteki oleh Romo Mangun Wijoyo itu beberapa juga ikonik, tetapi sudah banyak yang tidak terlalu dirawat sedemikian rupa sehingga tampak seperti itu terus. Bojo itu sudah berubah juga. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih banyak Romo Sarwanto telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, demikian jawaban-jawaban dari Romo Sarwanto. Demikian untuk Biro Edisi Agama Katolik kali ini. Saya Nanda Dan saya Rizkul. dan bersama Romo Sar. Sampai jumpa di biro selanjutnya. Dadah. Bye.